Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, kembali menjadi perhatian nasional. Dalam sidang terbaru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jaksa Penuntut Umum secara resmi menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara. Kasus tersebut berkaitan dengan proyek digitalisasi pendidikan nasional pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2022. Pada saat pandemi berlangsung, pemerintah melalui Kemendikbudristek menjalankan program pengadaan laptop untuk mendukung pembelajaran daring di sekolah-sekolah Indonesia. Laptop berbasis Chromebook dipilih karena dianggap lebih murah dan lebih mudah digunakan untuk sistem pembelajaran digital. Namun, dalam proses penyelidikan, kejaksaan menilai proyek tersebut dilakukan melalui pengaturan spesifikasi tertentu yang mengarah pada penggunaan sistem dan produk tertentu. Jaksa juga menyebut proyek tetap dijalankan meskipun sebelumnya terdapat hasil uji coba internal yang menunjukkan Chromebook kurang efektif digunakan di sejumlah wilayah Indonesia. Negara disebut mengalami kerugian lebih dari 5 triliun dari proyek tersebut. Dalam perkembangan terbaru, Jaksa juga mengungkapkan bahwa surat tuntutan terhadap Nadiem memiliki ketebalan hingga 1.597 halaman. Namun, perhatian publik semakin besar setelah pernyataan Nadiem Makarim seusai sidang viral di media sosial. Dalam keterangannya kepada awak media, Nadiem mempertanyakan beratnya tuntutan yang diterimanya. Pernyataan tersebut langsung memicu kontroversi dan perdebatan luas di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memberikan dukungan kepada Nadiem karena dianggap memiliki kontribusi besar dalam transformasi pendidikan digital Indonesia. Namun, sebagian lainnya menilai proses hukum harus tetap berjalan secara objektif tanpa memandang jabatan maupun popularitas seseorang. Kontroversi semakin berkembang setelah muncul dugaan hubungan investasi Google ke Gojek dengan proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Meski demikian, pihak kuasa hukum Nadiem membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan seluruh kebijakan dilakukan demi kebutuhan pembelajaran daring saat pandemi. Sementara itu, kondisi kesehatan Nadiem Makarim juga menjadi perhatian setelah kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjalani operasi medis usai sidang tuntutan. Di tengah kontroversi yang berkembang, sejumlah pengemudi ojek online juga terlihat hadir di area pengadilan untuk memberikan dukungan moral kepada pendiri Gojek tersebut. Kasus ini kini menjadi salah satu perkara paling kontroversi di Indonesia dan masih akan terus berlanjut dalam persidangan selanjutnya. Itu bahasa orang Manalan ketika saya dimandatin untuk mencari jawaban, bahasanya ya seperti itu. Siapa yang melihat ketika kali ini pada nongkrong di situ seharian nggak ada yang datang juga giliran jam kerja aja semuanya tiba-tiba kosong. Jadi kayak pangkalan tuh kayak dijajah sama pangkalan gitu loh, nggak ada kemerdekaan. Mana? Ada bos kita nih. Gimana udah rencana ikut nggak? Kerja maunya sih gitu. Saya lihat kan kalau saya bilang ikut kan berarti saya membiarkan proses cepat selesai. Amin. Jadi ada berapa yang dapat kemarin? 72. Semuanya Gen 1. Angkatan yang kita dulu berjuang ke pangkalan-pangkalan. Tapi yang ada ikut kan yang belum ikut juga ya. Masih ingat kan kita lagi rekrut di Bali nanti pada jatuh. Tapi kamu masih nggak ingat ya di awal mungkin orang tuh aku datang di sini duduk masih suzon kan dari project ini siapa nih datang gitu kan mau nawarin apa gitu tapi akhirnya udah 3 kali 4 kali akhirnya yakin udah deh coba aja kan datang kita ngomong yang tadinya 10 orang tahu tuh habis pergi satu ada yang bener-bener kita ngecek. Biasa ada satu di pangkalan yang masih marah kan nggak mau ikut. Oh, di sini aja gitu. Ya udah.